Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Penyuluh Hukum. Dan pada kesempatan kali ini saya hadirkan dua orang penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan pada kesempatan Bincang Penyuluh Hukum kali ini kami akan membahas tema tentang pernikahan siri. Sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Abdul Razak dan juga Bapak Sudaryadi, yang mungkin sudah dikenal sebelumnya. Ada juga tadi bincang penyuluh hukum ya sebelumnya kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi terkait dengan pernikahan siri. Apa itu pernikahan siri, bagaimana dampaknya dan lain-lain, nanti langsung kita tanyakan kepada narasumber kita. Baik, Pak Sudaryadi atau Pak Ustadz Abdul Razak, ini terkait dengan perkawinan siri atau tidak tercatat ini maksudnya gimana? Ya, terima kasih Bang Ali. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan dalam rangka bincang hukum, dan tema kali ini adalah terkait pernikahan siri. Ini sangat seru sekali karena banyak di masyarakat kita masih belum memahami apa itu nikah siri, dampak, dan mungkin nanti ada solusinya bagaimana nanti nikah siri itu bisa menjadi nikah resmi di negara. Nah, baik, saya akan ulas terkait apa itu nikah siri. Nikah siri perkawinan yang tidak tercatat, adalah perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat dalam perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar mengurus segala hal dalam hal kaitannya dengan perkawinan dengan urusan pemerintahan atau negara. Jadi perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan biasanya di kalangan kita Nyebutnya begitu ya, atau perkawinan di bawah tangan atau pernikahan di bawah tangan gitu ya. Secara diam-diam tanpa pemberitahuan pemerintah, makanya perlu dicatatkan di pemerintah. Perkawinan di bawah tangan ini bermasalah dalam pandangan hukum negara karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah akte nikah. Sedangkan akte nikah ini hanya dibuat oleh pegawai pencatat nikah atau PPN di KUA. Dan ini bukan salah satu alat bukti perkawinan bahwa perkawinan itu sah di mata negara, pandangan negara. Ini menjadi banyak persoalan hukum perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan tadi. Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi problem hukum karena meskipun sah perkawinan tersebut di mata agama, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, ya, tidak mempunyai kekuatan. Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alat hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara. Nah, karena tidak dapat pada administrasi perkawinan negara seperti dasar untuk menerbitkan akte kelahiran anak ya, dan menunjukkan ayahnya, dasar untuk mendapatkan bagian waris dari ayahnya, kemudian dasar untuk mengurus status kewarisan harta peninggalan ayahnya, baik bersumber dari harta peninggalan dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan hukum perkawinan tidak tercatat atau nikah siri atau nikah di bawah tangan. Kemudian akibat-akibat hukum terkait perkawinan tidak tercatatkan atau perkawinan siri atau di bawah tangan ini, ada beberapa akibat hukum dari perkawinan tersebut. Yang pertama, perkawinan dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan tadi di dalam negara. Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, ya, dengan ibunya saja. Jadi tidak bisa berkaitan dengan ayahnya. Kemudian dampaknya lagi, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan karena tidak tercatat, itu menjadi akibat hukum, dampak hukum. Kemudian dampak lagi psikologi anak dan sosial anak. Nah, itu kan bisa juga nanti bisa dibully, punya
nikah siri atau gimana kan jadi mendapatkan sebagai anak karena terkait nikah siri tersebut. Kemudian lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, ya barangkali nikah siri mungkin orang yang kedua atau bagaimana kan itu menimbulkan dampak ekonomi ya bagi keluarga tersebut karena tidak dapat memenuhi hanya untuk menghalalkan menghalalkan saja, tapi tidak sah di negara. Iya, jadi lemah juga secara ekonomi. Kemudian hak dasar anak kurang terpenuhi, ya tadi pembuatan barangkali untuk dia pendidikan karena dimintakan akte gitu ya. Jadi dia hak dasar untuk pendidikan anak tidak terpenuhi karena harus administrasi negaranya tidak terpenuhi terkait dampak perkawinan siri ini. Administrasi kedudukannya ya bermasalah karena nggak bisa dimasukkan ke dalam akta kependudukan. Kemudian suami istri tidak mempunyai hubungan hukum untuk saling mewarisi apabila meminta bantuan penyelesaian perkara dari pemerintah. Jadi misal dia ternyata di perkawinan siri tersebut tidak tercatat tersebut atau di bawah tangan tersebut dia melakukan perceraian, terus dia menggugat ke pengadilan karena nggak tercatatkan, maka sama negara ya nggak bisa diakui karena dia sendiri sudah tidak mencatatkan pernikahannya di negara, dalam hal ini tadi petugas PPN tadi, pencatatan pernikahan. Itu barangkali yang dapat dipahami oleh kita semua bahwa nikah siri akibat dampaknya sangat luas. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi pemahaman untuk kita semua. Itu saja, Mbak Ali. Ya, terima kasih Ustadz Abdul Rojak. Ini Pak Sundaryadi ini yang terkait dengan Pak Ustadz Abdul Rojak ini menyampaikan bahwa ya banyaklah dampak akibat dari perkawinan atau pernikahan siri ini. Untuk mungkin barangkali ada masyarakat yang mungkin sudah terlanjur melakukan pernikahan siri. Nah, ini bagaimana nih solusinya agar nikah siri ini sah secara hukum gitu? Ya, terima kasih Bang Ali, terima kasih Bang Murjak juga. Jadi saya juga ingin mengomentari ya kondisi masyarakat kita yang masih melakukan perkawinan siri atau pernikahan siri. Tadi sudah disampaikan cukup jelas ya oleh Pak Bang Rojak. Jadi pernikahan siri itu sah ya, sah secara agama sebenarnya gitu. Nah, mungkin saya akan menambahkan sahnya seperti apa. Jadi sahnya itu apabila nikah siri itu terpenuhi syarat dan rukunnya, Bang Adi. Ya. Syarat rukunnya. Rukunnya apa? Pertama ada mempelai, yang kedua ada wali, yang ketiga ada dua saksi, dan ijab kabul. Kalau itu terpenuhi maka sah. Nah, sesuai dengan definisi di Undang-Undang Perkawinan juga disampaikan bahwa perkawinan sah, kalau masalah di pasal 2 ya, perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Nah, baru di situ. Tapi tadi harus sesuai dengan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sah. Hanya nikah siri nggak dilanjutkan di kalimat berikutnya di pasal itu. Nah, harus dicatatkan, harusnya gitu. Kalau karena tidak dicatatkan, yang seperti Pak Rojak sampaikan, maka mempunyai beberapa dampak gitu. Harus dicatatkan. Kalau dicatatkan, beres lah gitu istilahnya, karena nggak dicatatkan sah karena dicatatkan. Nah, kemudian saya kira betul ya, dan masyarakat masih belum banyak mengerti akibatnya gitu. Kenapa akhirnya dia mau menikah siri gitu, atau mau dinikahin siri gitu kan. Memang banyak sih faktornya sebenarnya sih, banyak faktornya kenapa harus nikah siri. Kadang-kadang ya kita kan nggak bisa 100% menyalahkan si perempuan itu, tapi memang ada beberapa hal yang memang mengharuskan dia tuh nikah siri. Misalnya apa nih? Tidak direstui orang tua, kabur kan, akhirnya nikah siri. Misalnya gitu, seperti itu. Ada juga sudah
terjadi sesuatu hubungan ya, gitu kan, kecelakaan. Ya, misalnya seperti itu, ternyata dia masih di bawah umur misalkan kan, katakanlah seperti itu. Bisa juga itu siri. Ataupun emang biasanya lemah ekonomi dia, terus kemudian melihat calon itu kaya gitu kan, ya udahlah mau saja lah, nggak ngerti dampaknya, nggak tahu dampaknya, seperti itu. Padahal tadi disampaikan dampaknya cukup banyak, misalnya akhirnya kalau tidak mengerti, akhirnya nggak mengurus akte kelahiran. Tapi sebenarnya emang akhirnya secara perdata nggak bisa mencantumkan nama ayahnya di akte kelahiran, tapi sebenarnya bisa diurus sih, hanya pencatatan. Nah, tadi betul yang sudah disampaikan bahwa akhirnya secara keperdataan dari pernikahan siri itu nggak bisa ketika ada gugatan atau ingin dipenuhin masalah haknya, warisan, nafkahnya, ternyata akhirnya nggak bisa karena nggak dicatatkan. Nah, bagaimana kira-kira solusinya gitu kan? Yang sudah terlanjur gitu, terlanjur nikah siri itu nikah siri. Nah, emang sebenarnya yang paling mudah itu solusi ketika pernikahan siri itu dia adalah pernikahan yang memang dua-duanya masih lajang gitu. Emang laki-lakinya masih lajang, perempuannya masih lajang, kemudian nikah siri. Nah, gimana solusinya agar mendapatkan buku nikah dan legal dicatatkan di negara? Nah, seperti itu kan. Nah, itu yang paling mudah. Nanti ada perkawinan yang nikah siri yang dengan duda, dengan suami orang. Ini yang ribet yang ribet. Nah, ini yang mudahnya dulu ya, yang itu ya, yang mudahnya dulu. Itu adalah dengan yang namanya mengajukan isbat nikah itu. Isbat nikah itu semacam penetapan pernikahan di pengadilan agama untuk muslim ya. Untuk muslim, kalau non muslim di pengadilan negeri. Tetap itu ada juga seperti itu. Minta penetapan dulu kalau di pengadilan agama itu untuk muslim namanya isbat nikah. Isbat nikah itu nanti ada putusan dari pengadilan agama bahwa nikahnya udah sah, gitu kan? Jadi semacam permohonan ya? Permohonan, ya, pengadilan ya? Iya, Bapak Ibu teman-teman semua itu semacam permohonan. Misalnya kan yang belum tahu nih, gimana sih cara mendapatkan buku nikah saya udah nikah siri udah 2 tahun nih, udah tahu nih. Nah, itu namanya isbat nikah. Kira-kira mekanisme beginilah kira-kira. Jadi siapkan KTP, sebenarnya KTP, kemudian minta surat pengantar kelurahan sesuai dengan KTP tentunya ya, kelurahan, RT RW, kelurahan, nanti didaftarkan di pengadilan agama, didaftarkan ya untuk isbat nikah gitu kan. Nah, teman-teman mungkin yang dananya gimana dananya? Karena saya nggak punya uang nih. Boleh nanti di pengadilan agama cari yang namanya pos bakum gitu, namanya pos bantuan hukum. Dia itu dari dari Mahkamah Agung ya. Kalau orang miskin bakal dibantu dan bisa gratis itu didampingi gitu. Misalkan memang nggak mampu ya gitu. Nah, lanjut tadi didaftarkan, nanti akan dipanggil untuk sidang gitu. Dipanggil untuk sidang, akan diperiksa tuh berkas-berkasnya dulu, pernikahan sirinya sah apa enggak gitu. Emang ya saya membayangkan kalau itu pernikahan sirinya itu ada dokumentasinya, mungkin ada hitam di atas putih dulu, itu mudah ya. Kalau nggak ada sama sekali ya agak ribet karena ya mungkin nanti harus bukti saksi, bagi saksi kan, saksi waktu pernikahannya gitu kan, bukti saksi pernikahannya. Tapi kalau kayak yang tadi sampaikan ini yang masih malajang, relatif lebih mudah nanti disetujui oleh pengadilan gitu. Nanti dipanggil ke pengadilan, diperiksa berkasnya, keasliannya. Nah, mungkin nggak hanya sekali sidangnya gitu. Nanti setelah kemudian pengadilan menyetujui atau putusan nih, sah nih, misalnya sah nih, hari putusan itulah yang dibawa ke KUA untuk ditukarkan dengan buku nikah. Nah gitu. Atau buku nikah. Kalau yang muslim itu buku nikah, bawa pengadilan. Kalau non muslim sudah dapat putusan dari pengadilan negeri, bawa ke Dukcapil untuk non muslim gitu, untuk non muslim bawa ke Dukcapil di sana untuk dicatatkan juga, sama nanti mendapat akta perkawinan dari Dukcapil. Ya, kira-kira itu dulu Bang, nanti mungkin bisa dilanjut dengan hal-hal yang lain untuk solusi yang
biar dapat buku nikah. Buku nikah. Setelah itu udah tuh sah kayak pernikahan biasa. Diakui negara ya. Diakui negara, keperdataannya, warisan, hibah, nafkah. Nah, nafkah itu bisa diberikan haknya lah kira-kira seperti itu. Ya. Tuntutan apa waris apa udah bisa ya. Iya. Memang udah tercatat di apa namanya? Betul. Tercatat ya. Nah, Pak Ustadz udah lengkap nih, mau ditambahin nggak? Ditambahin nggak kira-kira? Ya, tambahkan juga sedikit. Memang solusinya betul kata tadi Pak Deradi, kalau dia mengadakan nikah siri bawa tangan, solusinya adalah mengadakan isbat nikah di pengadilan agama. Ya, tentunya proses-prosesnya mereka harus daftar tadi di pengadilan, dan lupa bawa KTP, kakaknya, terusnya KTP, terusnya permohonan juga. Surat permohonan ya. Terusnya biasanya kan di waktu dia nikah itu kan ada walinya ya, apa ada saksi. Iya. Nah itu ada dokumen juga dia untuk sebagai data dukung untuk dia mengajukan isbat di pengadilan. Kemudian setelah itu persidangannya nanti dilaksanakan beberapa kali, di sana diperiksa sama hakim. Nah, nanti ada putusan tadi keluar. Nah, nanti akan keluar surat isbat nikahnya. Nah, disitulah dibawa ke KUA, kemudian setelah ada pengesahan nanti di kantor kelurahan nanti KTP-nya kan dilaporkan tuh ya, jadi berubah dia. Jadi tadinya tidak tercatatkan itu, jadi sekarang sudah nikah, kawin di keterangannya. Cuman saya ada pertanyaan sedikit nih dengan Pak Sudaryadi terkait nikah siri juga nih. Kalau dia kan ada tuh katanya bisa nikah siri, dia udah nikah siri terus bisa dicatatkan di kakak gitu. Apakah langsung bisa begitu dicatatkan di kakak juga, bisa diurus di kelurahan atau gimana? Gimana tuh? Betul. Oh ya, bisa langsung ya. Ya, iya ya, belum lama ini memang dari kalau misalnya dari Kemendagri ya, dari bahwa nikah siri itu bisa diterbitkan kakak gitu. Diterbitkan kakak. Ya, jadi di kakak itu ada nomor kakaknya, suami istri, hanya di situ tertulis perkawinan belum tercatat. Perkawinan belum tercatat. Dan ini hanya untuk mengetahui bahwa sudah ada perkawinan saja, tapi belum tercatat. Nah, terkait keperdataan belum berlaku, pajak warisan itu tetap nggak bisa diberikan haknya, hanya baru tercatat perkawinannya. Maaf. Tapi istilahnya perkawinan belum tercatat negara, tapi sudah ada perkawinan lah, kira-kira seperti itu. Terjadi perkawinan, tapi belum tercatat. Tapi belum tercatat. Nah, akhirnya secara keperdataan pun belum berlaku seperti itu. Tapi dia sudah bisa buat kakak ya. Kakak ya. Nah, kalau biasanya kalau nggak salah ya, kalau sudah seperti itu nanti KTP itu berubah statusnya. Katakanlah tadinya kan lajang nih, padahal nikah siri, kemudian ditetapkan tadi status KTP-nya itu jadi menikah gitu. Ini jadi problem. Sebenarnya ini jadi problem. Jadi misalnya gini Bang, ketika perkawinan siri yang tadi itu ternyata KTP-nya itu berubah jadi menikah. Nah, jika dalam rumah tangga itu terjadi ketidakharmonisan, akhirnya bubar nih, selesai kan sebenarnya kan. Tapi kemudian si perempuannya mau menikah lagi, ditolak sama KUA karena KTP kamu menikah. Nah ini problem nih, Nah ini ada solusi juga Bang. Jadi ini banyak juga pertanyaan seperti itu. Jadi kalau terjadi seperti itu, si perempuan ini yang tadi itu yang kalau pisah ya. Jadi dia nikah belum tercatatkan, tapi di kakaknya belum ditulis belum tercatatkan, udah gitu bubar lagi.
KTP-nya statusnya menikah, dia mau menikah lagi nggak bisa dong, karena akan dicatat kamu menikah, mana surat cerainya, misalnya gitu kan, cerainya nggak ditolak sama KUA. Nah, solusinya adalah isbat nikah juga. Sama. Jadi isbat nikah itu yang boleh mengajukan kan boleh istri, boleh suami ataupun anak-anaknya jika memang sudah punya anak gitu sebenarnya. Nah kasus yang kayak tadi bingung kan misalnya, loh saya ini nikah siri, gitu ya, nikah siri. Ya tapi kayak ini menikah. Nah caranya itu isbat nikah, tapi namanya langsung isbat cerai gitu. Ya jadi mengajukan di pengadilan isbat nikah kan ya. Disahkan isbat nikahnya, tapi langsung isbat cerai biar dapat putusan cerai untuk nikah yang baru. Sekaligus gitu ya. Sekaligus, jadi biar dapat putusan cerai untuk pernikahan yang baru tadi itu. Nah, ketika pernikahan yang baru dengan suami yang baru bawa akte cerai itu disetujui oleh KUA. Itu agak rumit nih. Dia banyak pertanyaan. Ini ditolak. KUA kan akan mengelakkan statusnya menikah. Nah, solusinya itu isbat nikah sekaligus isbat cerai biar dapat putusan cerainya untuk sebagai syarat menikah lagi. Jadi dua permohonannya. Iya, tapi nanti kan penetapan dulu sama langsung putusan cerai. Otomatis kan pengadilan nggak akan mengeluarkan cerai dong sebelum pernikahan sebenarnya disahkan gitu kan. Tadi isbat kan mengesahkan tuh. Maksud cerai itu ya, bisa itu. Kalau ada kasus seperti itu bisa, tidak harus juga menghadirkan suami yang sudah kabur kemana nih misalnya. Ya, bisa kasusnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya dampak-dampak dari perkawinan siri tadi kan. Masalah siri kalau terjadi suaminya pergi terus kemudian udah ada anak lagi kan, istri tidak kerja misalkan kan kasihan kan, nafkahnya ada, akhirnya misalkan istri bisa terjadi kesengsaraan dan sebagainya kan. Ini memang perkawinan siri kalau secara surveinya banyak merugikan perempuan gitu. Dirugikan perempuan karena kan bisa jadi suaminya pergi dan dia nggak bisa nuntut. Ketika ketemu suaminya pun dia nggak bisa nuntut nafkahnya, warisannya, nggak bisa. Ini kerugiannya. Makanya kita sebagai penyuluh tentu tidak menganjurkan masyarakat untuk nikah siri. Dan sekarang dampaknya itu, dampaknya sangat luar biasa ya. Ketika belum terjadi nikah siri, kita sangat tidak menganjurkan untuk menikah siri. Meskipun macam-macam sih alasannya sih orang nikah siri, salah satunya misalnya menghindarkan zina tadi kan, zina. Tapi ya itu tadi kita sampaikan ya, kalau terus suaminya baik-baik misalkan kita mau menikah sebulan, alasannya udah nikah siri dulu deh, ntar tahun depan atau beberapa bulan kemudian kita nikah resmi. Kalau suaminya modus, satu bulan kabur deh. Itu pun perlu dijaga oleh. Karena yang banyak dirugikan ya yang kaum wanitanya ya. Yang dampaknya untuk dia ya. Betul. Ini kan memang ya tidak dipungkiri ini kan terjadi nih, masih ada lah masih terjadi. Nah ini terkait dengan ya mungkin Bapak selaku penyuluh hukum ya, kira-kira nih apa sih edukasi seperti apa untuk meminimalisir terjadinya nikah siri ini? Ya kembali tadi tuh, mungkin kita bisa memetakan dulu ya kalau mau seperti itu. Selain kita misalkan bisa dilakukan secara digital seperti ini, barangkali kita bisa petakan nih daerah-daerah mana yang banyak nikah sirinya gitu kan ya. Memang sebagai penyuluh hukum kita tentu tidak bisa melarang jangan nikah siri, tapi kita lebih banyak menyampaikan dampaknya, dampak buruknya lah gitu, dibandingkan dampak baiknya. Itu saya kira memang perlu dilakukan secara masif gitu, untuk dilakukan penyuluhan hukum terkait dampaknya dari pernikahan siri yang lebih banyak merugikan perempuan. Dampaknya banyak banget lah istilahnya kalau memang suaminya terus kemudian nggak baik benar maupun nggak benar, karena misalkan benar nih meninggal nih, dia nggak dapat warisan juga, itu apalagi dia kabur gitu kan. Nah itu menurutnya bener pun nggak dapat warisan juga gitu, si anaknya dan istrinya. Gitu. Nah ini saya tugas penyuluh hukum untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dampaknya, dampak buruknya dari pernikahan siri. Bisa dilakukan secara digital seperti ini, ataupun kita bisa memetakan daerah-daerah mana yang kira-kira memang banyak pernikahan sirinya lah, kira-kira sih seperti itu. Meskipun boleh saja sih di masyarakat di mana saja, mungkin kalau mau efektif ya kita bisa memetakan. Tapi yang kita sampaikan mungkin ya edukasinya aja. Jadi
nggak bisa juga, jangan gitu. Iya. Kita kan karena itu kalau itu udah sah sih secara agama kan, asal rukunnya terpenuhi. Yang tadi itu ada ijab kabul, ada wali, ada ijab kabul, ada wali, ada pembelai gitu kan, ada mahar ya. Kalau mahar sebenarnya bukan rukun ya, tapi itu wajib, wajib diberikan sih. Tapi kalau mahar sebenarnya bukan rukun gitu. Nah, dapat-dapat aja edukasinya gitu. Kalau mereka mau maksa dikasih ya udah bukan salah kita kan, sampaikan karena sebenarnya kita nggak bisa melarang juga, tapi hanya menyampaikan dampaknya. Gitu sih. Pak Ustadz, ada tambahan terkait dengan edukasi untuk ya masyarakat mungkin yang masih ada atau berani melakukan nikah siri gitu. Terima kasih. Sebetulnya ini bukan tugas kita penyuluh juga, tapi tugas kita bersama. Nah, di situ juga di Kementerian Agama ada penyuluh agama sebenarnya. Nah, tapi karena ini menjadi tugas kita juga, bagian dari tugas kita, prinsipnya tadi saya bilang atiullah wa ati rasul wa uli amri minkum. Jadi kita harus taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama aturan Allah, aturan Rasul, dan taat sama aturan pemerintah. Ya tadi dari sudut pandang agama ya betul, kita taat sama Allah, halal benar sah. Cuman kita juga harus taat juga sama aturan pemerintah. Kenapa? Yang dirugikan tuh sekali lagi tadi yang dirugikan besar adalah perempuan. Sedangkan Islam dan negara kita menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan gitu. Apalagi sudah punya anak. Iya, apalagi udah punya anak gitu. Jadi agama dan negara kita aja mengangkat tinggi derajat perempuan. Jadi nikah siri ini kalau bisa langsung solusi tadi isbat nikah yang sudah terlanjur terlanjur sudah dihindari lah ya, dihindari. yang belum jangan yang sudah terlanjur isbat nikah dan itu solusi negara seperti itu agar tadi dampak-dampak tadi itu hak-haknya si perempuan itu terpenuhi, hak perempuan dan hak anak-anak. Jadi gitu aja mungkin dari saya. Oke. Lagi. Pak dari Adik masih ada yang mau disampaikan? Iya, kalau saya sih sarannya agar terminimalisir pernikahan siri, mungkin biaya pernikahan dipermurah lah gitu. Oh iya betul. Ya perlu gratis gitu. Masa selanjutnya KUA kan udah dibayar kan, udah digaji, itu salah satu ya. Dapat tunjangan gitu, dapat tunjangan kinerja. Tapi kalau kita dengar memang kalau secara resminya dari KUA ya 600.000 ya. Tapi coba deh ketika sudah sampai berapa? Saya nggak berani nyebut deh. Ada berbagai macam. Pasti ada juga yang merasa berat gitu. Ya berat daripada susah-susah udah nikah siri. Udah nikah siri aja gampang. Nah kadang kayak gitu. Selain memang kesadaran masyarakat yang misalnya masih kurang, tapi kayak gitu juga misalnya nggak punya biaya, udah nikah siri 100.000 bisa ya, yang penting nikah bisa, misalkan gitu kan, jadi itu ya kira-kira itu sih saran saya, usulan saya. Biaya pernikahan permurah lah gitu. Dimurah kalau perlu dihapus ya. Ya perlu dihapus gratis lah ya. Kadang-kadang begitu biayanya di aturannya, murah nih ya, tapi begitu tetap pelaksanaannya ada oknum yang main gitu ya. Untuk ini, untuk itu segala macam ya. Sampai berapa juta kan kan gitu. Itu memang terjadi juga itu seperti itu memang ya, masih terjadi. Ya mudah-mudahan kementerian terkait ya bisa mengkondisikan. Ya udah sebagai salah satu ya mungkin pencegahan juga ya terhadap mungkin masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan perkawinan secara sah atau hukum agama ya, hukum negara ya. Oke, itu aja Pak. Ada ya? Ya, terima kasih. Baik sahabat pembelajar, demikian bincang penyuluh hukum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Sudaryadi dan Bapak Ustadz Abdul Rojak dari Badan Pembinaan Hukum Nasional ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat pesan tadi, kalau yang sudah terlanjur melakukan pernikahan siri, segera melakukan isbat nikah. Dan yang belum jangan, karena nanti yang dirugikan adalah kaum perempuan ya. Banyak dampak-dampak buruk dari akibat pernikahan siri. Demikian, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.